Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Sri Rahmas Daningrum, dengan NIM 11012014883, Diva Biantika dengan NIM 11012040054, Fortuna Kahyangan dengan NIM 11012040072, Muhammad Fikri dengan NIM 11011183485, dan lalu Gabriel dengan NIM 11012000076 akan mempresentasikan tugas besar jaringan telekomunikasi mengenai topologi jaringan. Di sini kami membuat topologi jaringan sederhana yang terdiri dari 4 PC, 2 switch, dan 1 server, di mana untuk menghubungkan PC dengan switch dihubungkan dengan kabel stretch, lalu dengan switch menghubungkan dengan kabel cross, lalu untuk switch dengan server dihubungkan dengan kabel stretch. Lalu untuk masing-masing PC memiliki IP address yang berbeda-beda dan tidak boleh sama. Selanjutnya, kami melakukan cek konektivitas ping. Yang pertama ini kita melakukan dari PC0 ke PC1. Kita melakukan command prompt, di mana itu ada pilihan desktop dan ke command prompt. Nah, di sini kita mengetik ping 192.168.20.3. Nah, nanti kalau berhasil akan muncul seperti yang ada di layar, replay sampai dengan average sama dengan 5 ms. Lalu ada simulation. Di bagian type itu ada ICMP, di mana ICMP yaitu digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Selanjutnya ada OSI layer. Di OSI layer ini ada in-layers dan out-layers. Untuk ada layer pertama yaitu physical layer, atau biasa yang disebut lapisan dasar. Lalu yang kedua ada layer 2, yaitu data link, yang merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Lalu ada layer 3, yaitu network layer. Itu berfungsi sebagai memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Nah, di layer 3 ini ada IP header source IP yaitu 192.168.20.2 dan tujuan IP-nya yaitu 192.168.20.3. Lalu ada di outlayers, layer 3-nya yaitu yang source-nya ada 192.168.20.3 dan destinasi IP-nya 192.168.20.2. Lalu ada inbound PDU. Di sini ada source IP yaitu 192.168.20.2, yang mana itu merupakan IP dari PC0. Dan tujuan IP-nya 192.168.20.3, yaitu IP dari PC1. Dan untuk outbound-nya, itu ada source IP 192.168.20.3, yang merupakan IP dari PC1, dan destinasi IP-nya 192.168.20.2, itu merupakan IP dari PC0. Untuk selanjutnya, kita melakukan cek konektivitas ping pada PC1 ke PC2. Untuk yang sebelah kiri, merupakan tampilan command prompt, di mana ping ini dilakukan PC1 ke PC2. Jadi kita di sini menuliskan ping 192.168.20.4. Untuk memastikan apabila cek konektivitas ini berhasil, maka akan muncul di sini reply from IP-nya sampai ke bawah ini ada minimum, maksimum, dan average. Apabila dalam cek konektivitas ini tidak berhasil, maka akan muncul biasanya itu terdapat times out. Begitu. Lalu sebelah kanan ada simulation. Di sini masih sama. Dalam cek konektivitas ini masih sama menggunakan ping juga, di mana dalam hal ini menggunakan protokol ICMP yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Diva. Lalu selanjutnya di sebelah kiri ada PDU information pada bagian OSI model, di mana
Di sini ada add device PC2, source-nya PC1 dengan destinasinya 192.168.20.4. Dalam in-layer ini masih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Diva tadi, menggunakan layer 3, layer 2, dan layer 1. Lalu, untuk di sini yang dibedakan hanyalah IP header source-nya, di mana IP-nya yaitu 192.168.20.3 dengan destination IP-nya itu 192.168.20.4 dengan menggunakan protokol ICMP. Lalu untuk layer 2-nya, di sini ada Ethernet 2 header dengan MAC address-nya sebagai berikut. Lalu untuk layer 1-nya dalam port fast Ethernet 0, di mana fast Ethernet 0 ini menerima frame-nya. Lalu untuk outlayer sama, pada layer menggunakan layer 3, layer 2, dan layer 1, yang membedakan hanyalah source IP-nya saja dan destination IP-nya saja. Lalu untuk layer 2 juga sama, di sini berbeda dengan yang ada di in-layer. Di sini layer 2 ini menggunakan header yang berbeda juga, dengan MAC IP-nya juga berbeda. Lalu untuk yang tengah ini ada inbound PDU details, di mana di sini juga terdapat informasi tentang Ethernet. Lalu ada source address-nya. Lalu ada IP, di mana IP-nya versi 4. Lalu di sini juga ada source IP-nya seperti tadi yang ada di in layer. Lalu destination IP-nya juga sama. Lalu ada ICMP, di mana ICMP tadi protokolnya. Selanjutnya ada PDU information pada bagian output. Hampir sama seperti yang inbound. Hanya saja di sini perbedaannya pada source IP dan destination IP-nya hanya ditukar saja. Lalu ada source address-nya di sini juga berbeda dengan yang inbound. Destination-nya juga berbeda. Lalu selanjutnya melakukan mengecek konektivitas ping dari PC2 ke PC3. Pertama, kita mengkonfigurasi PC2 dengan memasukkan IP 192.168.2.20.5 dan melakukan konfigurasi yang lainnya. Dan berikutnya melakukan simulasi dari PC2 ke PC3. Lanjut. Berikutnya ada OSI layer. OSI layernya seperti tadi yang sudah dijelaskan, menggunakan layer 1, 2, dan 3. Dan ada in layer dan out layers, kurang lebih isinya sama, tapi di in layers source IP-nya dan source IP di in layer sama out layers hanya ditukar saja. Kemudian ada inbound PDU berisi source IP 192.168.20.4 dan berisi juga IP destinasi IP destination, dan kemudian ada di outbound PDU juga kurang lebih sama isinya dengan inbound PDU. Selanjutnya koneksivitas ping dari PC3 ke PC0. Yang sebelah kiri ini ada command prompt-nya. Lalu dimasukkan dimasukkan IP 192.168.20.2. Apabila ping berhasil dilakukan, akan muncul replay seperti ini. Ada 4 replay, lalu ada packet send 4, received-nya 4, loss-nya 0. Kalau apabila loss ini menandakan berarti dia tidak terjadi kesalahan ketika melakukan ping. Lalu di sebelah kanannya ada tabel simulasinya.
ICMP itu seperti yang dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya. Lalu ada OSI layer, at device PC 0, source-nya PC 3 dengan destination IP-nya 192.168.20.0. Di sini tetap menggunakan in layer 1, layer 2, dan layer 3. Lalu out layernya sama menggunakan layer 1, layer 2, dan layer 3. Lalu ada inbound PDU, di sini ada source IP-nya dengan 192.168.20.5 dengan destinasi IP 192.168.20.2. Untuk outbound PDU-nya itu sama saja, hanya dibalik source IP dan destinasi IP-nya. Untuk selanjutnya, cek konektivitas pada HTTP menggunakan traffic generator, di mana di sini berbeda dengan cek konektivitas pada ping. Kalau untuk HTTP sendiri, kita bisa langsung ke desktop, lalu ke web browser. Dan di web browser sendiri nanti kita akan mengetikkan IP di sini berupa IP yang sudah dikonfigurasi di server. Lalu untuk IP-nya sendiri ini sudah tercantum di gambar topologi yang awal tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Apabila cek konektivitas pada web browser ini berhasil, maka akan muncul hasil seperti yang ada di bawah ini. Di mana untuk kelompok 3 ini sudah kami edit sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Lalu dibarengi dengan simulation. Di simulation pada HTTP ini menggunakan protokol TCP dan HTTP, di mana protokol TCP ini merupakan jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Lalu untuk HTTP sendiri itu digunakan jenis protokol yang digunakan oleh W sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website tertentu. Lalu selanjutnya di sini masih sama seperti yang tadi pada OSI layer. OSI layer model ini tampilannya menampilkan at device, server 0, dan sumbernya dari PC 0, destination-nya ke IP 192.168.20.10, di mana ini merupakan IP dari si server sendiri. Lalu untuk in layer di sini menggunakan layer 1, 2, 3, dan 4, di mana layer 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, dan saya akan menjelaskan pada bagian layer 4, di mana layer 4 ini merupakan transport layer yang berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat. Sehingga di sini itu mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke layer selanjutnya. Dan sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lalu di sini layer 4 ini source-nya port 1026 dan destinasi portnya 80. Untuk layer 3 IP header source-nya 192.168.20.2 dan destination IP-nya 192.168.20.0. Lalu untuk layer 2-nya ether 2 header sekian, dan untuk layer 1-nya port pas Ethernet 0. Lalu untuk inbound-nya kurang lebihnya masih sama seperti yang tadi, hanya beberapa data yang berbeda. Di Ethernet dengan source address-nya sekian dan tipenya sekian, lalu destination address-nya sekian, dan untuk IP-nya sekian. Dan di sini juga terdapat tampilan source IP 192.168.20.2 dan destination IP-nya sama seperti yang sudah dijelaskan di in-layer tadi. Dan di sini tambahannya ada TCP, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk source port, destination port di sini juga sudah
ada yang sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya untuk selanjutnya ada protokol yang kedua yaitu HTTP, di mana di sini untuk device-nya server 0, search PC 0, destination HTTP client. Di sini menggunakan layer 7, 4, 3, 2, dan 1. Untuk layer 4, 3, 2, dan 1 sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk layer 7 sendiri itu merupakan application layer, di mana pada tahap ini berhubungan langsung dengan pengguna. Dan application layer ini merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Begitu. Lalu yang kedua ini ada inbound. Kurang lebihnya sama seperti yang tadi, hanya tipenya saja yang berbeda. Lalu di sini ada source IP-nya, destination IP masih sama seperti yang sudah dijelaskan tadi di in layer. Oh ya, untuk in layer dan out layer sama, menggunakan layer yang sama, hanya tipenya saja yang berbeda. Lalu untuk outbound-nya juga sama, hanya saja tipenya berbeda. Lalu untuk selanjutnya kami akan menjelaskan simulasi menggunakan software Cisco Packet Tracer. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara konektivitas ping pada PC 0 ke PC 1 dan contoh melakukan konektivitas dari PC 0 ke server 0, di mana nanti PC 0 akan ke web browser dan melakukan browsing menggunakan PC yang ada di server. Langsung saja, yang pertama kita klik PC 0, lalu kita ke desktop, IP konfigurasi. Di sini ada IP address, subnet max, dan default gateway. Saya jelaskan sedikit lagi di mana IP address ini merupakan alamat unik pada setiap komputer dan alamat ini harus berbeda pada setiap komputernya. Gunanya adalah untuk agar setiap komputer dapat terhubung ke jaringan. Lalu subnet max itu bilangan yang menentukan pembagian segmen jaringan dan jumlah host maksimum dalam jaringan tersebut. Lalu default gateway ini alamat yang digunakan untuk keluar masuk paket data antar jaringan. Dan lalu ada DNS server, alamat yang digunakan untuk mengkonversi IP address ke alamat domain atau sebaliknya. Dan di sini IP address dan default gateway itu harus berbeda ya IP-nya. Mereka juga harus ada agar komputer juga dapat terhubung ke jaringan. Lalu langsung saja kita close, kita ke command prompt. Kita akan memulai ping ke IP yang ada di PC 1, ping 192.168.20.3 dan akan dibarengi juga dengan simulasi. Klik simulasi, lalu kita geser supaya terlihat. Sini ya. Lalu kita enter dan kita nyalakan, lalu kita lihat di sini. Nah, paketnya sudah mulai berjalan dari PC 0 menuju ke switch 0, lalu menuju ke PC 1. Dan di sini juga terlihat ya, ada layar pada simulation panel, di mana akan terlihat jalannya si paket dari sumber ke destination-nya. Dan di sini kita menggunakan protokol ICMP pada saat konektivitas ping. Untuk fungsinya sendiri sudah dijelaskan pada presentasi di awal. Paketnya kembali lagi ke sini. Coba kita lihat di sini sudah mulai mereply. Nah, paketnya di sini, lalu berjalan lagi juga PC 1.
lalu kembali lagi juga PC 0, dan di sini mengikuti ya, ada simulasinya. Nah, sini sudah mereply 3 ya. Kita coba tunggu sebentar lagi sampai benar-benar selesai prosesnya. Nanti kita bisa, ini akan kembali lagi sini. Nah, kita stop di sini, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk konektivitas ping pada PC 0 ke PC 1. Berhasil ya teman-teman. Di sini sudah ada reply, keluar reply from-nya, lalu sampai minimum, maksimum, dan average. Apabila konektivitas ping gagal, maka akan tampilannya akan ada times out seperti itu. Jadi ini kita minimize saja, lalu ke CMP. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya PDU informasinya, ada OSI model, inbound PDU details, dan outbound PDU details. Di sini kita lihat bagian OSI model dulu, add device PC1, source-nya PC0, dan destination-nya ini adalah IP dari si PC1-nya sendiri. Lalu di in-layer sudah jelaskan tadi sewaktu presentasi, ini in-layer menggunakan layer 3, layer 2, dan layer 1. Lalu untuk outlier-nya menggunakan layer 3, layer 2, layer 1 yang sudah jelaskan tadi. Lalu untuk inputnya, di sini ada PDU formatnya, ada Ethernet, ada IP, ada ICMP. Lalu di sini ada keterangan Ethernetnya, di IP versinya, source IP, destination IP. Lalu di sini juga ada ICMP, di mana ICMP tadi adalah protokolnya, lalu outbound juga hampir sama, hanya formatnya saja yang berbeda. Lalu close. Ini kita reset simulation, setelah itu kita close. Lalu kita mode real time lagi dan kita ke server. Di server ini kita melakukan konfigurasi pada IP seperti ini, sama, hanya saja IP address-nya berbeda. Lalu kita klik, kita close, lalu kita lihat di bagian service. Di sini kita melakukan edit index.html. Kita klik edit, lalu di sini kita melihat sudah diganti menjadi kelompok 3 pada bagian header. Lalu setelah itu kita klik save, dan setelah itu kita close. Tapi ini langsung saja ke desktop. Lalu kita close, dan kita mulai konektivitas HTTP-nya dari PC 0. Di PC 0 kita klik, lalu kita close, kita ke web browser. Setelah itu, setelah ke PC, desktop, lalu web browser, kita klik di sini IP pada si servernya itu. 192.168.20.10. Lalu dibarengi juga nanti dengan simulasinya. Ntar kita klik go, lalu kita nyalakan simulasinya. Nah, di sini paketnya sudah mulai berjalan dari PC 0 ke switch 0, lalu ke switch 1, lalu ke server 0. Lalu setelah itu akan kembali lagi, dan ini di simulation panelnya muncul protokol yang kita gunakan tadi, yaitu TCP. Lalu ini juga sudah muncul HTTP, di mana tadi sudah jelaskan juga pada presentasi di awal. Nah, ini paketnya sudah mulai mengirim lagi. Sini nanti akan kembali lagi.
kita tunggu sampai selesai untuk memastikan apakah konektivitasnya berhasil. Oh, sudah muncul. Maka ini kita klik selesai, lalu kita lihat di sini sudah muncul ya pada kelompok 3 tertulis yang sudah tadi saya tunjukkan. Berarti ini konektivitas pada HTTP-nya sudah berhasil. Lalu kita minimize saja, kita klik ke bagian TCP dahulu pada PC 0. Kita lihat di sini. Ada PC 0. Nah, di sini ada layernya ya. Untuk si model inbound PDU details dan outbound PDU details. Di sini sudah dijelaskan pada presentasi di awal tadi, di mana untuk in layernya menggunakan layer 1, 2, 3, dan 4, begitu juga dengan out layernya sama layer 1 hingga layer 4. Lalu untuk inboundnya masih sama seperti yang di PC tadi, hanya yang sewaktu konektivitas ping di PC tadi, hanya saja di sini format PDU-nya yang pastinya berbeda, mulai dari destination address, source address, dan type-nya. Terus ini ada IP, ada TCP-nya sebagai protokolnya tadi. Lalu di sini juga ada outbound sama dengan inbound, namun formatnya juga berbeda, dan di sini IP-nya source IP dan destination IP-nya juga berbeda. Lalu kita close saja, kita ke HTTP di sini. Nah, di sini untuk OSI modelnya device PC0, source 0, destination-nya PT client. Di sini menggunakan in layernya layer 1, 2, 3, dan 4 seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi tadi. Lalu di sini untuk out layernya kosong ya, tidak menggunakan layer, hanya di in layer saja. Lalu di inbound masih sama seperti yang sebelumnya, ada bagian Ethernet, ada IP dan TCP. Lalu ada tambahan lagi HTTP respon. Sama, namun formatnya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Di sini juga source IP-nya berbeda, destination IP-nya. Lalu di sini destination address dan source address-nya, lalu tipenya. Dan mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.